Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke hari yang ke berapa? 16. 16 17. 16. Insyaallah pada bulan ini tentu saja akan bisa kita selesaikan, dan sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum Ramadan iman dan karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Jamaah salat duhur yang tentu saja ingin sekali mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Apalagi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu bagian daripada ayat Al-Quran yang diturunkan juga pada bulan Ramadan dulu pada awalnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Nah, di bulan Ramadan inilah dulu semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Karena itu jelas dalam Al-Quran juga dinyatakan inna anzalnahu, malah disebut pada itu Lailatul Qadar, ya. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Jamaah rahimakumullah, memang sebelum Rasul menerima wahyu itu pun bulan Ramadan itu sudah ada. Karena memang bulan-bulan di dalam tahun Hijriyah itu antara lain bulan Ramadan yang 12 itu. Karena itu 12 bulan itu sudah dijadikan kebiasaan bagi ketentuan-ketentuan hukum di kalangan masyarakat pada waktu itu. Tapi di bulan Ramadan ada suatu yang sangat berharga sekali, turunnya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah, dan juga ada surat yang khusus yang pada waktu itu bukan hanya bulan Ramadan, tapi ada yang disebut Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu adalah malam Al-Qadar yang penuh dengan penghargaan, penuh dengan kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau dihitung dengan umur tahun, mungkin manusia sudah sampai 80 tahun, ya itu hampir saja dia sampai 1000 bulan. Dan oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan ini pun ada doa yang diterima oleh Allah, doa dari kita sekalian, maka itu pun nanti akan dapat bayaran yang sangat tinggi. Karena memang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Pada waktu dulu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Turun malaikat menyampaikan wahyu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warruh, dan juga pada waktu itu tentu saja wahyu dari Allah. Biidzni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita memanfaatkan saum Ramadan kita sekarang ini, yang tentu saja wallahu alam bisawab,
Apakah tahun depan akan masih bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita ini, atau memang sudah meninggalkan dunia ini? Akan tetapi yang paling penting adalah bulan Ramadan bukan hanya masalah ritual yang harus kita laksanakan. Ibadah-ibadah ritual tentu saja memang itu sudah jadi kewajiban, antara lain termasuk juga ada salat-salat sunat misalnya di situ. Termasuk saum juga adalah masalah ritual juga. Dan saum Ramadan itu juga yang wajib. Nanti ada yang sunat juga 6 hari sesudah bulan masuk di bulan Syawal. Misalnya tadi kita itu melaksanakan Idul Fitri hari kedua, terus disambung lagi dengan saum sebanyak 6 hari. Atau hari kapan kesempatannya, yang paling penting adalah di bulan Syawal kita melaksanakan saum itu juga sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang sering kali disebutkan penuh berkah, penuh ampunan. Ibadah itu bukan hanya untuk ibadah ritual saja, tapi juga ibadah sosial. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dinyatakan dalam suatu riwayat bahwa beliau itu sangat memberikan kasih sayang, membagi hartanya, membagi sedekah-sedekahnya, zakatnya juga pada orang lain di bulan Ramadan, apalagi al-fuqara wal masakin, lebih-lebih di musim corona sekarang ini di mana banyak orang miskin menjadi lebih miskin lagi. Kalau penyakit ini datang dari Wuhan, maka sebenarnya itulah yang menjadi wahan. Wuhan adalah suatu tempat, entah benar atau tidak dari sana itu penyakitnya itu, ya katanya dari sana dikirim ke sini menjadi wahan orang-orang di sini. Lemah segala-galanya di sini gara-gara penyakit itu. Mudah-mudahan dari kita tidak ada yang corona. Karena itu kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang bisa menghancurkan terhadap keluarga kita, diri kita, bahkan bangsa kita. Walaupun sekarang sedang ramai sekali apakah corona itu apa atau tidak, atau supaya laku saja obat-obatnya. Begitu kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi sepertinya yang disebut corona, walaupun kita tidak tahu secara sesungguhnya lebih dalam, di kalangan dosen kita juga ada. Malah salah seorang dekan di fakultas ini juga diceritakan harus isolasi selama beberapa hari. Sudah 10 hari saya kira beliau masih juga itu ada penyakitnya. Mudah-mudahan mereka yang sakit karena penyakit ini atau penyakit apapun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfihim. Jamaah yang mengharap ridho Allah, sekali lagi kembali lagi kepada ritual kita, saum Ramadan kita, salat kita, yang sunat juga sekarang ditambah dengan apalagi salat tarawih misalnya, yang biasa kita laksanakan salat tahajud di malam hari, salat tarawih. Tapi bisa saja kalau tidak tarawih tadi kita juga melaksanakan ditambah sholat malamnya itu tahajud pada malam harinya. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, ternyata corona membawa wahan, membawa kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai pada fisik sampai kepada keuangan. Sebut saja ekonomi. Karena itu ibadah sosial ini perlu juga ditingkatkan oleh kita sekalian. Di mana zakatnya, di mana sedekahnya, di mana infaknya, bahkan kalau perlu sampai wakaf misalnya, maka di bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat penting untuk dimanfaatkan oleh kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, ibadah sosial ini memang cukup lemah di kita ini. Banyak orang-orang yang memerlukan karena memang fuqara wal masakin makin banyak. Tapi juga ada
tidak perhatian dari mereka-mereka yang apalagi kaum agnia, kalaupun tidak agnia, mereka yang berkecukupan, penting sekali oleh kita diberi bantuan apalagi untuk makan dan untuk minum di bulan Ramadan ini. Mohon maaf pada para jamaah. Nah, ini masyarakat sering sekali minta-minta dia itu di pinggir jalan misalnya. Tapi sambil minta-minta itu tidak lepas dari corona dia itu. Maaf ya, bukan corona itu, tapi corona istilah Sunda. Mudah-mudahan jamaah sudah memahami corona dalam bahasa Sunda ini. Naon teh kopi jeung rokokna gitu. Aneh. Minta-minta duitnya pakai meuli nu kararitu. Saya tidak tahu di Unisba ada corona ini atau tidak, atau masih ada. Kalau siang hari pasti tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sesudah iftar malam hari mungkin saja ada yang corona ya. Tapi bukan corona dari Cina, bukan. Corona dari Prancis. Peranakan Ciamis ya. Nah, ini yang dimaksud oleh saya. Saya ingin menyampaikan ini tentu saja berkaitan dengan betapa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan tentu saja itu di sana juga banyak rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat tadi disebutkan berkaitan dengan diturunkannya pada malam Lailatul Qadar dulu Al-Qur'an itu, karena itu pada ayat yang lain juga ya. Surat Al-Baqarah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saum Ramadan itu ternyata sangat berharga karena di bulan ini diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, hudan linnas wa bayyinat, dan menjadi penjelasan-penjelasan untuk kehidupan, wal furqan, dan menjadi pembeda sehingga kita mampu dengan Al-Quran memisahkan antara yang halal dan yang haram, begitu, yang hak, yang benar, jeung al-batil, kebatilan gitu. Dengan Al-Quran diberi petunjuk manusia itu untuk kehidupan, tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri sebagai bekal di dunia ini dalam menghadapi suatu saat yang kita akan tentu saja di sana setelah meninggal akan dihidupkan, apalagi di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana dia? Naudzubillahi min dzalik. Kalau ada pinari jahanam, di neraka jahanam. Kita inginnya di al-jannatun naim, surga naim yang memiliki kenikmatan-kenikmatan itu. Jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan saja dengan Lailatul Qadar ini kita akan mendapatkan sesuatu, apalagi di 10 hari terakhir ada suatu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Memang tidak sebutkan tanggal berapa, hanya Rasulullah mengisyaratkan itu di tanggal yang ganjil-ganjil. Karena itu diutamakan, apalagi kalau bisa beriktikaf misalnya di tanggal-tanggal yang ganjil itu malam harinya, itu kita terus berdoa kepada Allah dan banyak tentu saja jangan lupa membaca Al-Quran juga, kita harus diperbanyak lagi. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai 10 hari terakhir itu adalah Lailatul Qadar, kita mendapatkan malam itu atau mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni segala dosa kita semuanya, yang besar yang kecil, sengaja tidak disengaja, tampak atau tidak tampak, dan juga pada teman-teman kita yang
ada ataupun telah tiada, mudah-mudahan mereka juga dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan juga mendapat Lailatul Qadar. Karena itu diisyaratkan juga dalam Al-Qur'an, kita harus berdoa pada Allah seperti pada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Begitu. Dalam Al-Quran jelas sekali sesudah ayat yang tadi yang berkaitan dengan saum Ramadan. Wa idza salaka ibadi, apabila bertanya kepadamu Muhammad ibadi hamba-hambaku gitu. Kemudian harus jawab apa? Stajibu, maka harus dijawab ya. Kalian harus melaksanakan segala ibadah. Pastajibuli wal yu'minubi, dan berimanlah kepadaku. Nah inilah firman Allah yang berkaitan dengan doa-doa itu. Karena itu di ayat tadi nyatakan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat sekali gitu. Ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.